wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ahmad Rifai, NPM 1901011074, kelas E semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Yang terhormat kepada Ayah Ali selaku dosen mata kuliah Fikih Munakahat, serta rekan-rekan online yang saya banggakan yang menonton video saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Fikih Munakahat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kenapa harus menikah. Sebelumnya, agama Islam adalah agama yang lengkap dan agama yang sempurna. Semua aktivitasnya sudah ditata secara teratur. Sholat sudah ada aturannya, menunaikan ibadah haji sudah ada aturannya, begitupun juga dengan menikah dan berumah tangga juga sudah ada aturannya. Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Adapun tujuan pernikahan yaitu sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Menikah adalah ibadah, serta dalam beribadah pun sudah ada aturannya. Tidak boleh menikah atas maunya, seenaknya. Tidak boleh itu. Mulai sejak pra pernikahan atau memilih pasangan, saat akad dan saat pasca pernikahan, aturannya pun semua itu sudah detail dan tidak hanya secara global saja. Contohnya yaitu aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam surat An-Nisa ayat 34 sampai 35, yaitu laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian dari yang lain, dan karena mereka telah memberikan sebagian nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada dan dapat menjaga dirinya ketika suaminya tiada di rumah, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada dia. Tinggalkanlah dia atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah dia. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah itu maha tinggi dan maha besar. Selanjutnya yaitu ada konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Peminangan atau khitbah adalah mengungkapkan perasaan atau keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan kepada walinya. Adapun kafaah menurut bahasa ialah setara atau sama. Setara dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan ada 5 sifat, yaitu yang pertama agama, merdeka, perusahaan, kekayaan, dan kesejahteraan. Dalam urusan peminangan atau dalam urusan melamar atau peminangan dalam Islam tidak melarang apabila seorang wanita ingin meminang laki-laki. Islam tidak mensyariatkan bahwa laki-laki yang boleh mengajukan peminangan atau melamar hanya laki-laki, tapi tidak, perempuan juga boleh meminang laki-laki.
dalam meminang pun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jangan takut meminang dan jangan takut jika ditolak. Yang kedua, jangan menggantungkan orang yang ingin meminang, harus jelas dan memberikan jawaban yang pasti. Yang ketiga itu, jangan ragu mencari yang baik, jikalau ditolak bisa jadi dapat yang baik lagi. Yang keempat yaitu, ambil cara yang baik dalam meminang anak. Jangan diperbolehkan pacaran sebelum menikah. Yang kelima yaitu, jangan langsung ambil keputusan. Sebaiknya memintalah petunjuk terlebih dahulu kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan cara sholat istikharah. Dan insya Allah akan memberikan petunjuknya. Yang keenam yaitu, sebagai orang tua janganlah mempersulit anaknya yang ingin menikah. Selanjutnya yaitu ada syarat dan rukun pernikahan. Syarat-syarat pernikahan yang pertama yaitu beragama Islam. Baik pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Jika salah satu pihak itu ada yang non muslim, maka pernikahan tersebut tidak sah. Walaupun itu sudah menggunakan tata cara ijab kabul secara Islami, itu tetap tidak sah. Yang kedua yaitu, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang dimaksud mahram di sini adalah laki-laki yang ada ikatan darah atau status saudara dari pihak perempuan tersebut. Yang ketiga, mengetahui wali akad nikah. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Yang kelima, menikah tidak karena paksaan. Lanjutnya rukun nikah. Adapun syarat-syarat rukun nikah. Yang pertama, harus ada mempelai pria. Saat akad nikah, mempelai pria wajib hadir, tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya akad nikah sama dengan proses penyerahan tanggung jawab dari wali kepada si mempelai pria. Yang kedua, ada mempelai wanita. Adanya wanita yang bersifat halal untuk dinikahi. Yang ketiga, ada wali nikah untuk mempelai wanita. Menjadi rukun nikah yang ketiga, utamanya wali nikah bagi mempelai perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Itu yang lebih utama. Dan yang keempat yaitu ada 2 orang saksi. Sebagai saksi, apabila saat ijab kabul dihadirkan 2 orang saksi, kedua saksi ini pun harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu ada 6 syarat. Yang pertama itu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal, sudah akil balik, adil, dan merdeka. Dan yang kelima, ada ijab kabul. Sahnya suatu pernikahan dalam agama Islam adalah setelah diungkapkannya ijab dan kabul. Ijab kabul diucapkan oleh mempelai pria sebagai pernyataan kesediaan bertanggung jawab atas istrinya tersebut. Selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai pria dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat Islam. Adapun tata cara dalam pernikahan dalam Islam, yaitu yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran agama karena menikah merupakan ibadah. Yang kedua yaitu harus ada wali. Seorang wanita yang akan menikah tanpa adanya izin dari seorang wali, maka pernikahannya tidak sah atau batal kecuali dalam keadaan kafir atau
fasik maka boleh menikah dengan wali hakim. Selanjutnya yaitu harus ada mahar, yaitu mahar yaitu harta yang diberikan laki-laki untuk sahnya nikah. Mahar yang baik adalah mahar yang sederhana. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi. Yang kelima yaitu mengundang orang untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Selanjutnya, wali dan saksi dalam pernikahan. Wali, secara umum wali itu diartikan sebagai orang yang berkehendak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Selanjutnya saksi. Saksi di sini adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan, yang berfungsi memberitahukan kepada masyarakat luas atas perihal pernikahannya tersebut agar tidak timbul kesalahpahaman atau fitnah. Adapun syarat-syarat wali nikah, yang pertama yaitu balik, laki-laki. Yang ketiga itu merdeka. Yang keempat, agamanya harus sama. Maksudnya yaitu jika orang yang menikahkan agamanya Islam, maka walinya adalah juga agama Islam. Jika orang yang menikah agamanya Kristen, maka walinya adalah orang Kristen. Dan jika setelah menikah tersebut lalu dia masuk Islam atau bisa dikatakan dia mu'alaf, maka pernikahannya tidak perlu diulangi kembali, cukup dengan itu saja. Yang kelima yaitu ada wali nikah itu harus bisa melihat dan mendengar, tidak tuli, atau dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk untuk anaknya. Yang keenam yaitu bukan orang fasik atau pendusta. Selanjutnya, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Kedudukan mahar di sini sangatlah penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai wanita kepada mempelai perempuan yang diucapkannya saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan sekalipun. Islam tidak membatasi nilai mahar. Makin kecil mahar yang dipinta, maka semakin baik pula. Mahar dapat berupa barang atau jasa. Akan tetapi biasanya mahar berbentuk barang seperti emas atau seperangkat alat sholat. Mahar pernikahan bisa dibayar secara tunai dan bisa juga dibayar secara bertahap atau berangsur hutang. Mahar juga boleh disegerakan dan juga boleh ditunda atau setengah disegerakan dan setengahnya lagi ditunda. Karena mahar di sini termasuk dalam akad nikah. Apabila menikah dengan mahar tertunda dan jangkauannya lebih lama, maka bisa ditulis bahwa mahar tersebut ialah mahar tertunda. Bentuk mahar dan pelunasannya adalah kesepakatan antara keduanya, yaitu antara mempelai lelaki dan kepada istrinya atau kepada wali wanitanya tersebut. Selanjutnya yaitu poligami. Poligami adalah perkawinan seseorang suami yang lebih dari seorang istri, yang dalam artian menikah dengan lebih dari satu istri. Dan dalam perspektif hukum Islam, maksimal poligami itu, maksimal dibatasi menikah itu yaitu 4 orang istri. Poligami sendiri itu sunnah.
poligami sendiri itu sunnah. Di dalam poligami itu harus adanya tujuan yang jelas. Poligami itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi belum tentu itu sunnah bagi kita. Karena poligami yang dilakukan oleh Rasulullah bukan karena hawa nafsunya, akan tetapi karena dipilihkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nabawi pernah berkata, nikah dengan wanita itu hukumnya bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa mubah, bahkan bisa makruh, tergantung dengan tujuan masing-masing. Wanita juga tidak boleh mengingkari atau melarang suaminya untuk berpoligami, sedangkan pria tidak boleh untuk bermain-main dengan poligami ini. Poligami ini harus dilakukan secara seadil-adilnya. Adil yang zahir bukan berarti adil yang batin. Jika laki-laki tidak mampu untuk adil dan ragu dalam pernikahan tersebut, maka menikahlah dengan satu wanita saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.